Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang diada-adakan. Ikhwah fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta waktu luang kepada kita, sehingga sebagai hambanya kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah saum Ramadan 1437 Hijriah dengan baik. Kita berharap semoga seluruh kegiatan kita di bulan Ramadan dinilai dengan nilai ibadah sehingga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Amin. Tetapi masih tidak sedikitnya dari saudara-saudara kita yang seagama yang telah Allah Ta'ala berikan segala karunia-Nya kepada mereka, tapi mereka belum menampakkan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Pada Quran surat yang ke-14 ayat yang ke-34 Allah Ta'ala sampaikan, ini renungan buat siapapun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah telah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta kepadanya. Jika kalian menghitung-hitung akan nikmatnya, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghinggakannya. Tetapi sungguh manusia zalim dan ingkar akan kenikmatannya. Dalam sabda Rasulullah SAW, yang hadis ini sanadnya dari Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah SAW, semoga Allah ridhai keduanya. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia dilupakan atau lalai dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kata maghbunun adalah berkaitan dengan untuk mereka para pedagang. Hadis ini perawinya Imam Bukhari, nomor hadisnya 6412. Ibnu Battal, seorang ulama salaf rahimahullah ta'ala, mengatakan, barang siapa yang memiliki dua nikmat ini, hendaklah ia bersemangat untuk melakukannya. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Barang siapa yang luput dari syukur, maka dialah orang yang tertipu. Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan dia, inni akrahur rajul an arahu yamshi sabahlalan. Sesungguhnya saya benci manakala melihat seseorang yang dia itu berjalan tidak jelas, sabahlalan, yang artinya adalah tidak mengindahkan ini dan itu. Aila fi amri dunya wala fi amri akhirah. Dia tidak melaksanakan untuk perkara dunia, tapi dia juga tidak melaksanakan untuk perkara akhirat. Itu dibenci dia. Untuk dunia dia lenggang kangkung, untuk dunia dia tidak berbuat, tapi untuk akhirat juga dia tidak berbuat. Dia dibenci. Waktu mereka berlalu tanpa makna dan arti, alias sia-sia belaka.
Salat serta salam tercurah kepada Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan kita. Dialah sumber teladan dalam hidup dan kehidupan. Dialah contoh dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Dialah contoh ketika kita berakhlak. Dan dialah contoh ketika kita berakidah dengan benar. Dan masih banyak lagi yang harus kita contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surat yang ke-33 ayat 21 Allah Ta'ala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasul dalam Quran Muhammad suri teladan yang baik bagi orang yang hendak berharap kepada Allah dan berharap dengan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 21. Dalam firman-Nya yang lain surat yang ketiga ayat yang ke-31 surat Ali Imran, Allah Ta'ala sampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada penjelasan yang sangat cantik, yaitu hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man ad'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadibun fi da'wah hatta yatabi rasul fi aqwali wa af'ali. Ayat ini ayat yang mulia, ayat yang bagus sebagai hakim bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, tetapi perilakunya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya tidak mencontoh beliau, fa innahu kadibun, dia pembohong, dia pendusta dalam pengakuan cinta kepada Allah Ta'ala, hatta yatabi'ar rasul fi aqwali wa af'ali, hingga dia mengikuti akan Rasulullah SAW dalam ucapan dan perbuatannya. Dalam satu hadis, perawinya adalah Abu Nuaim rahimahullah ta'ala, dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu, kata Rasul, taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman dengan baik salah satu dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Maka di dalam Quran surat yang keempat ayat yang ke-80 surat An-Nisa, sebagai satu ukuran dalam semuanya, mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul dalam Quran Muhammad, maka dia sungguh dipandang telah taat kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sejak terbenam matahari tadi sore, kita telah masuki 1 Syawal 1437 Hijriah. Dengan sendirinya kita merayakan Idul Fitri setelah sebelumnya kita ditempa dengan saum Ramadan 1437 Hijriah. Sebagian masyarakat Islam mengartikan Idul Fitri dengan kembali kepada kesucian. Penjelasan semacam ini adalah penjelasan yang batil, baik ditinjau dari segi lughah, bahasa ataupun syara. Yang pertama, kesalahan secara bahasa. Al-fitru maknanya berbuka, al-fitrah maknanya suci. Pengucapan itu bukan Idul Fitrah, Idul Fitri. Kesalahan menurut syarak adalah yang sanadnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, kata beliau, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, as-saumu yauma tasumuna, puasa di mana kalian itu berpuasa, di mana kalian hari itu berpuasa. Wal fitru yauma tuftiruna, berbuka di mana kalian hari itu berbuka, bukan suci. Wal adha yauma tudhahuna, bahwa hari adha adalah hari di mana kalian menyembelih. At-Tirmidzi nomor hadisnya 693, Abu Daud nomor hadisnya 2324. Artinya puasa itu adalah pada hari kamu berpuasa, Idul Fitri adalah pada hari kamu berbuka, dan Adha adalah pada hari kalian menyembelih binatang.
Ibnu Arabi mengatakan summiyal idu idan, dikatakan hari Id li'annahu ya'udu kullu sanatin bi farahin mujaddadah. Dikatakan Id dikarenakan berulang setiap tahun dengan kegembiraan yang baru. Dalam kitab Lisanul Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ramadan memang telah berlalu, tetapi Ramadan sebagai bulan tarbiyah, pendidikan, tidak hanya memberikan keilmuan secara kognitif kepada kita, akan tetapi telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan orang beriman atau afektif. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman tentang saum, as-siyamu li wa ana ajzibih. Hadis itu adalah sanadnya dari Abu Hurairah. Para penyanyi Bukhari nomor hadisnya 1761 dan Muslim nomor hadisnya 1946, memberikan pelajaran penting bahwa ibadah harus ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Itulah hakikat dari tauhid uluhiyah. Itulah arti dari ibadah. Dalam Quran surat yang ke-6 Al-An'am ayat yang ke-162 163 Allah Ta'ala sampaikan, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya solatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya, yang demikian itulah aku diperintah dan aku termasuk orang-orang yang pertama berserah diri. Dalam hadis qudsi juga terdapat kata asyamu junnah. Junnah maknanya bukan benteng, tapi junnah maknanya adalah perisai. Fungsi perisai adalah untuk membentengi, untuk menangkis diri kita dari musuh ketika musuh menyerang kita. Musuh kita yang paling besar adalah iblis, adalah syaitan. Dalam Quran surat yang kedua Al-Baqarah ayat 208 Allah telah sampaikan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata buat kalian. Pada Quran surat yang ke-7 ayat 16 dan 17 setan mengatakan, iblis berkata, qala fima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah mengusir aku wahai Allah, karena engkau telah menyesatkan aku wahai Allah, aku akan goda mereka dari jalan kamu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim dari belakang mereka, wa an aymanihim dari kanan mereka, wa an syama'ilihim dari kiri mereka, wa tajidu aktsaruhum syakirin. Kamu enggak akan mendapati Allah mereka orang-orang yang bersyukur. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, ini hakikat saum, wahai para pemuda, ya ma'rasyabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, faman lam yastati' falika al-bisyum fa innahu wijaun. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah kalian. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah dapat menekan syahwat atau sebagai tameng. Hadis riwayat Bukhari nomornya 5066, Muslim nomornya 1402 dan At-Tirmidzi 1087. Perangkap setan sangatlah banyak ikhwafillah, di antaranya judi, narkoba, minuman keras, zina, korupsi dan lain-lain. Masih banyak lagi yang anak bisa menyebutkan satu persatu. Di dalam hadis qudsi tersebut juga terdapat kalimat, fa in kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalu falyaqul inni shaimun. Yang artinya, jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan ngomong kotor dan jangan teriak, jangan ngomong yang tidak baik. Fa in sabbahu ahadun, jika ada seorang yang mencelanya, aw qatalu, atau orang yang menyerangnya, falyaqul, katakan kepadanya, inni shaimun, saya sedang saum. Bukan berarti dia tidak bisa membalasnya. Sabar, tidak membalas dengan keburukan yang sama, walaupun sebenarnya mampu, adalah cerminan dari kata takwa, hasil dari sebuah tarbiyah saum. Pada Quran surat yang ketiga ayat yang ke-133 dan 134, di ayat 133 di ujungnya dengan kalimat uiddat lil muttaqin. Surga itu yang seluas langit dan bumi untuk mereka orang-orang yang bertakwa.
Manhum, siapa orang yang bertakwa itu adalah, salah satunya adalah al-kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan amarah dan orang yang memaafkan akan kesalahan sesama. Akan tetapi Idul Fitri tidak terkaitan dengan maaf-maafan, karena Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, bukan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada satupun hadis, bahkan hadis yang maudhu' sekalipun. Kemudian bahwa orang-orang yang sabar adalah bersama dengan Allah. Ma'iyatul khassah bahasa Arabnya, kebersamaan secara khusus. Dalam Quran surat yang kedua ayat 153 di ujungnya ada kalimat innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Di Quran surat yang ke-39 ayat yang ke-10 surat Az-Zumar, Allah Ta'ala sampaikan di ujungnya innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah disempurnakan pahalanya orang-orang yang sabar tanpa batas. Jawab rahimani wa rahimakumullah. Islam mengakui adanya perbedaan rizki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian dan potensi. Pada saat bersamaan Islam menolak kelas sosial yang timpang. Satu sisi hidup penuh kenikmatan dan sisi lain dalam kemiskinan dan kemelaratan. Allah menghendaki orang-orang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangannya orang yang kaya. Orang yang kaya memberinya apa yang dapat menutupi hajatnya orang-orang miskin. Dan zakat adalah salah satu dari sekian banyak sarana yang dipakai oleh Islam untuk menggapai tujuan di atas. Ramadan mendidik manusia menjadi pribadi yang empati, pribadi yang peduli. Pada satu hadis perawinya Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, nomor hadisnya 18108, Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu jai'un ila janbih. Tidak beriman secara sempurna seseorang yang dia itu kenyang, yashba', sementara tetangganya dia lapar. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersumpah sampai 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila ditanyakan, waman ya Rasulullah, siapa Rasul yang tidak beriman? Itu sumpah, bukan wallahu, wallahi, huruf qasam dia. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Ditanyakan, itu siapa ya Rasul? Qala alladzi la ya'manu jarhu biwa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan dirinya. Salah satu keburukan adalah bakhil. Hadis perawinya Bukhari dan Muslim. Al-Imam Bukhari nomornya 6016 dan Muslim nomornya 46. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia cerita, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Satu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang buta. Dia adalah namanya Abdullah bin Ummu Maktum. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang bisa mengantarku ke masjid. Kata Abu Hurairah, dia minta kepada Nabi SAW keringanan agar dia bisa sholat di rumahnya. Kemudian Nabi memberikan rukhsah kepadanya. Tetapi setelah diberikan rukhsah, fada'ahu, Rasul kemudian memanggilnya dengan mengatakan, hal tasma'un nida bisolah, apakah aku mendengar seruan untuk sholat? Qala na'am, dia mengatakan ya. Maka Nabi SAW bersabda, fa'ajib, maka kabulkan. Hadis perawinya Muslim nomornya 653. Ikhwafillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata buta tidak atau belum dianggap rukhsah. Nah, ulang kata ini. Ternyata kebutaan mata ternyata belum dianggap sebagai rukhsah oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang sehat jasmani rohani? Bagaimana dengan kita yang melek mata? Masihkah ingin malas? Untuk dunia rasanya, dari pagi orang sampingnya assalam,
Kerja keras banting tulang. Dari pagi berangkat sebelum subuh kadangkala. Pulang ayam kokok sudah tidur. Kerja keras banting tulang. Untuk apa? Urusan dunia, ma'isyah, kehidupan dunia. Inilah hadisnya yang mesti mengentarkan hati kita untuk mendatangi rumah Allah. Sanadnya dari Abdurrahman bin Abu Amrah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, "Man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Allah. Siapa sholat isya dengan berjamaah, dia dianggap seolah-olah ibadah separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa sholat subuh dengan berjamaah, dia seolah-olah ibadah seluruh malam. Hadis riwayat Muslim. Masihkah kita akan meninggalkan rumah Allah Ta'ala? Kerja keras banting tulang. Ternyata kata Rasulullah SAW disampaikan, "Inna a'mara ummati baina sittina wa ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik." Umur umatku kata Rasul antara 60 sampai 70 tahun, yang bisa lewat sedikit. Jadi wajar kalau ada orang mengatakan tua itu adalah ujungnya kematian, tua itu adalah tanda-tanda maut. Iya betul, itu sabda Rasul demikian. Tapi kematian tidak urusan tua. Rasul dalam hadisnya yang lain, sanadnya dari Abu Hurairah, Rasul sampaikan, "Man tatahhara fi baitihi." Siapa yang bersuci di rumahnya, "Tsumma madha ila baitin min buyutillah." Kemudian dia berlalu ke rumah di antara rumah-rumah Allah. Kanat khutwatuhu, adalah langkah-langkah kakinya, ihdaha, salah satu langkah kakinya, tahuttu khati'ah, langkah yang pertama akan menghapus kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah yang lain mengangkat akan kedudukan. Pelajaran yang besar ketika kita saum Ramadan begitu banyak, hampir tidak bisa Anda menguraikan satu persatu. Belum tilawahnya, belum ibadah malamnya. Sampai-sampai Rasul sampaikan, "La takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Ana ulang, "La takun misla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Kamu jangan seperti si fulan, dulu dia rajin salat malam, sekarang dia tinggalkan salat malam. Khulasohnya, kesimpulannya adalah, afan, kalau Ustadz minum dengan berdiri, jamaah minum sambil jalan kaki nanti, ya. Jadi enggak anak minum ini, afan. Ikhlas-fillah, rasa-rasanya anak tidak bisa menyampaikan satu persatu. Kalau harus mengabsen kegiatan Ramadan seperti panitia tadi. Tapi khulasohnya, kesimpulannya adalah telah memberikan satu kognitif kepada kita. Tinggal menunggu dua pekerjaan kita, wajibul manzil, PR buat kita rasanya. Apa itu? Afektif dan psikomotoriknya, perubahan sikap dan mobilitas yang sangat tinggi dalam keseharian. Refleksi dari tarbiyah Ramadan 1437 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa memaknai dengan proporsional. Anak ulang, bisa memaknai dengan proporsional. Tidak harus dengan kaitan tadi, maaf-maafan. Tapi tadi di awal telah sampaikan, Rasulullah SAW kana yaftarisu fi rakaataini. Ketika salat dua rakaat Rasul itu duduknya iftirash, seperti tasyahud awal. Idul Fitri bukan kembali kepada suci, tapi kembali ketika kita berbuka. Maka kita disunahkan tadi, sebelum kita datang untuk kita sholat, kita minum, makan. Beda dengan Idul Adha. Mari sekarang kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Allah senantiasa memberikan limpahan karunia kepada kita, sehat jasmani rohani, bisa merefleksikan tarbiyah satu bulan lamanya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tahun ini ya Allah kami bisa melaksanakan Ramadan 1437 Hijriah dengan baik. Tapi rasanya ya Allah, kami tahun ini tidak bisa Ramadan melaksanakan sebagaimana tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin anak ditemani dengan orang-orang yang kami cintai. Di tahun ini ya Allah,
kami tidak bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Keputusan Engkau wahai Allah, Engkau telah memanggil mereka untuk selama-lamanya. Doa kami yang paling dalam ya Allah, dengan kekhusyukan kami, ampuni mereka ya Allah, ampuni dia ya Allah, tempatkan dia di tempat yang sebaik-baiknya menurut Engkau wahai Allah. Sabarkan kami ya Allah yang ditinggal oleh orang yang kami cintai. Doa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, Ramadan telah memberikan tarbiyah kepada kami agar kami empati, agar kami peduli dengan mereka yang butuh dengan uluran tangan kami, peduli dengan rumah Engkau wahai Allah, peduli dengan ayat-ayat Engkau wahai Allah, peduli dengan waktu-waktu malam kami, peduli dengan waktu-waktu luang kami dan kesehatan kami. Jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang tidak tertipu dalam kehidupan kami. Doa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, ampuni kealpaan kami ya Allah, ampuni akan dosa kami, ampuni pula ya Allah akan dosa kealpaan kedua orang tua kami yang telah mengukir jiwa raga kami ya Allah, yang telah memberikan tarbiyah kepada kami. Dari kami tidak tahu, jadi kami orang yang tahu. Ampuni mereka ya Allah, sebagian mereka menyayangi kami, didik kami sejak kami masih kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.